Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Diandra Aurelia Laraswati dengan NIM akhir 189 kelas Psikologi 2D. Pada video ini, saya akan membahas mengenai religiusitas pada masa dewasa tengah berdasarkan artikel hubungan religiusitas dengan kepuasan pernikahan. Melalui video ini, kita akan memahami pengertian dewasa tengah, memahami tokoh dalam perkembangan dewasa tengah, dimensi-dimensi religiusitas, serta hubungan religiusitas dengan kepuasan pernikahan. Untuk memahami pembahasan ini, terlebih dahulu kita perlu mengetahui pengertian dewasa tengah. Dewasa tengah merupakan tahap perkembangan usia sekitar 40-60 tahun. Pada tahap ini, seseorang akan mengalami evaluasi terhadap pencapaian hidup, peningkatan tanggung jawab keluarga dan sosial, serta mulai memikirkan makna hidup secara lebih mendalam. Fase ini juga ditandai dengan stabilitas emosi dan perubahan peran dalam kehidupan seperti peran sebagai orang tua dan anggota masyarakat yang lebih matang. Selanjutnya, kita juga perlu memahami tokoh-tokoh dalam perkembangan dewasa tengah. Yang pertama yaitu Erik Erikson yang mengemukakan tahap generativity versus stagnation, yang berarti individu berusaha memberi kontribusi bagi generasi berikutnya dan menemukan makna hidup. Yang kedua ada Daniel Levinson yang menjelaskan masa dewasa tengah sebagai periode midlife transition, yaitu masa evaluasi hidup, perubahan peran, dan penyesuaian diri. Dan yang terakhir ada Robert Havighurst yang menjelaskan tentang tugas perkembangan dewasa tengah, diantaranya menjaga hubungan keluarga, membantu anak menjadi mandiri, dan mempersiapkan masa tua. Ketiga tokoh tersebut menjelaskan bahwa masa dewasa tengah ini merupakan fase evaluasi kehidupan dan peningkatan tanggung jawab keluarga. Setelah kita memahami tokoh-tokoh perkembangan, berikutnya kita akan membahas pengertian religiusitas pada masa dewasa tengah. Religiusitas pada masa dewasa tengah merupakan tingkat keyakinan, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama pada seseorang yang sudah berusia 40-60 tahun yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Pada fase ini, religiusitas cenderung lebih matang karena pengalaman hidup sudah lebih banyak. Religiusitas terdiri dari beberapa dimensi. Dimensi yang pertama yaitu keyakinan. Keyakinan adalah dimensi religiusitas yang berkaitan dengan kepercayaan individu terhadap Tuhan dan ajaran agama. Keyakinan ini menjadi pedoman atau arahan dalam kehidupan dan membantu seseorang memaknai pengalaman hidup. Selanjutnya ada praktik ibadah, yaitu pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti berdoa dan beribadah dengan rutin. Dimensi ini menunjukkan keterlibatan seseorang dalam aktivitas keagamaan dan bisa memberikan ketenangan batin. Selanjutnya ada pengalaman religiusitas yang merupakan penghayatan spiritual seseorang, contohnya seperti merasa lebih dekat dengan Tuhan dan bersyukur dengan kehidupan. Hal ini membuat seseorang lebih menerima keadaan hidup ataupun kenyataan yang ada di dunia. Selanjutnya ada pengetahuan agama, yaitu pemahaman individu terhadap nilai moral, ajaran agama, dan aturan agama. Pengetahuan ini menjadi dasar dalam menentukan sikap dan tindakan sehari-hari. Dan yang terakhir, ada pengamalan agama, yang berarti penerapan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari perilaku seseorang yang sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan keluarga maupun sosial. Selanjutnya kita akan melihat hubungan religiusitas dengan kepuasan pernikahan. Berdasarkan penelitian Rapiani Syafitri tahun 2021, terdapat hubungan positif antara religiusitas dengan kepuasan pernikahan pada masa dewasa tengah. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin tinggi pula kepuasan terhadap pernikahan. Religiusitas dapat membantu pasangan dalam menghadapi konflik dengan tenang, meningkatkan kesabaran, komitmen, dan keharmonisan rumah tangga.
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa religiusitas pada fase dewasa tengah menunjukkan kedewasaan spiritual seseorang ataupun individu. Religiusitas terdiri dari 5 dimensi, yaitu keyakinan, praktik ibadah, pengalaman religius, pengetahuan agama, dan pengamalan. Religiusitas juga terbukti berhubungan positif dengan kepuasan pernikahan pada fase dewasa tengah. Artinya, semakin baik religiusitas seseorang, maka hubungan pernikahannya juga cenderung lebih harmonis dan lebih mampu menghadapi konflik. Demikian pembahasan mengenai religiusitas pada masa dewasa tengah. Semoga bermanfaat. Makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.